Malam ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang keselamatan. Saya berfokus pada keselamatan. Tema yang saya bagikan pada malam hari ini yaitu keselamatan untuk semua orang. Ini judulnya bukan saya yang buat, tetapi dari Alkitab. Kalau kita buka di Roma 10 ayat yang ke-5, itu ada judul, tapi sebelum ayat ke-4 judulnya itu yang diberi oleh LAI itu kebenaran karena iman. Tetapi di Alkitab terjemahan yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, itu judulnya diletakkan di ayat yang ke-5, dan judulnya adalah keselamatan adalah untuk semua orang. Ada perbedaan antara terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Ini judul saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Keselamatan untuk semua orang. Apa maksud keselamatan untuk semua orang? Semua agama mengajarkan keselamatan, kebaikan, taat kepada Allah. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat. Tidak ada agama yang ngomong kalau kamu tidak punya uang curi saja. Tidak ada. Tidak ada agama yang mengajarkan kalau kamu benci sama orang tinju saja. Tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Mari kita baca sama-sama Roma 10 ayat yang ke-5 sampai 11. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ternyata di agama Kristen, nah ini yang baru saya dapat setelah saya pelajari, agama Kristen ini yang saya berkat konteksnya pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus datang, ya, sehingga kita lebih mudah memahami. Nah, agama Kristen, bukan Kristen ya, dulu belum ada Kristen, tapi agama Yahudi itu ada mengajarkan bahwa mereka bisa selamat dengan melakukan perbuatan. Orang Yahudi bisa selamat dengan melakukan perbuatan. Seperti layaknya agama-agama yang lain, bahwa berbuat baik, taat kepada Allah itu bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan maksudnya. Kita baca ayat yang ke-5-nya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, kalau kita baca dari terjemahan yang lain, yaitu dari versi bahasa Inggris, Contemporary English Version, maka akan berkata demikian. Musa berkata bahwa seseorang dapat diterima oleh Tuhan dengan mematuhi hukum. Di sini konteksnya hukum Taurat. Dia melakukan ini ketika dia menulis. Artinya gini, Musa sebelum dia menulis hukum Taurat, 10 perintah Allah, dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika Musa sudah berhasil, sudah sukses dia melakukan 10 perintah Allah, dia baru menulis. Itu maksudnya. Jika kamu ingin hidup, kamu harus melakukan semua perintah hukum. Jika kamu ingin hidup, kamu harus melakukan semua perintah hukum. Semua perintah itu artinya
ke-10 perintah Allah. Itu semua harus dituruti jika kamu ingin hidup. Next. Benson mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berani menafsir. Jadi ketika saya menyampaikan firman, tafsiran para teolog itu yang saya sampaikan. Dan tentunya saya pelajari. Benson mengatakan demikian. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tidak hanya hidup bahagia di tanah Kanaan, tetapi di surga. Kata Benson. Orang yang melakukannya. Ini dilandaskan dari Imamat 8 ayat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang yang bisa melakukan 10 perintah Allah bisa hidup karenanya. Next. Ini 10 perintah Allah. Tetapi kalau kita mempelajari dalam hukum Taurat itu ada 3 hukum. Menurut para teolog ada 3 hukum, yaitu hukum moral, seremonial, dan satu lagi yang tidak saya tulis itu hukum sipil. Moral itu ada 10 perintah Allah. Seremonial itu tentang upacara penyembahan kurban, itu seremonial. Kalau sekarang sudah tiada. Dan hukum sipil itu undang-undang Israel pada zaman dulu. Ini syarat dari Musa ketika kalau orang ingin selamat, syaratnya ini ada 2 ini, hukum moral dan seremonial. Ya, moral adalah 10 perintah Allah. Ketika kita melakukan 10 perintah Allah, kalau kita baca di yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kira-kira kalau kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, bisa nggak kita melakukan? Jangan ada padamu Allah lain. Bisa ya. Bisa dong, yang ada padamu Allah lain. Perintah yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Orang Kristen pasti bisa. Kita tidak menyembah patung. Ya. Nah, yang ketiga ini yang agak berat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Kadang-kadang waktu saya pergi ke Jogja kemarin, saya posisi tidur di bis belakang. Ketika lagi tidur, tiba-tiba terdengar suara. Iya, langsung bisa miring sekali. Saya teriak, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Nah itu kan saya menggunakan nama Yesus tidak sebagaimana mestinya. Ternyata bukan saya meledak, saya trauma karena saya pernah kecelakaan, saya takut guling. Jadi saya teriak-teriak. Ya. Ada orang kampung, orang dari desa datang ke kota. Ini pertama kali datang ke kota. Nah, terus dia ngumpul sama teman-temannya, ngekos lah istilahnya. Temannya dapat undangan, ada acara di hotel, ngajak temannya dari kampung, biar seneng kan? Ngajak dari kampung biar seneng, masuk ke hotel, ngikutin undangan. Pas sampai dia mau makan, dia ini lauk banyak bener ini. Dia ambil satu-satu, nasi, cekong, ayam, terus sate, udang, semua diambil. Piring udah penuh. Ini masih ada mie, enak kayaknya, diambil. Oh, terus dia datang ke teman-temannya. Teman-temannya melihat bahwa nasi sudah penuh, itu lihat mie itu sampai lewer-lewer di samping piring itu. Temannya bilang, darah Yesus. Apa hubungannya coba darah Yesus dengan mie yang mau tumpah? Enggak ada. Tapi itu kebiasaan kita. Kita sering menggunakan nama Yesus, menggunakan nama Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Nah ini sebenarnya melanggar hukum yang ketiga. Yang keempat apa lagi ya? Tuliskanlah di Fatwa. Siapa di sini yang pernah absen hari Minggu? Saya rasa dari kecil sampai besar kita pasti pernah. Nah, apalagi hukum yang lain. Nah saudara, kalau kita tidak taat satu saja hukum Taurat, kita sudah berdosa. Ya. Kalau kita taat, ini konteksnya bukan sekarang ya, tapi zaman dulu perjanjian lama. Kalau orang dulu satu saja taat itu berdosa, makanya digunakan hukum seremonial. Kalau dia berdosa, dia potong kurban
potong kambing untuk penebus dosa. Makanya kalau kita baca Imamat, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah. Ya. Tapi kalau kita pelajari hukum seremonial, itu gambaran tentang Yesus. Korban-korban yang dipersembahkan itu sebenarnya menuju kepada Mesias yang akan datang. Makanya hukum kedua ini tidak bisa lepas. Kalau orang gagal di hukum moral, dia harus melakukan hukum seremonial supaya dosanya dihapus, dia layak untuk masuk surga. Jadi jangan dulu. Tetapi kalau orang tidak melakukan seremonial, otomatis dia akan cacat di hukum moral. Dan itu tidak layak untuk masuk surga. Next. Matthew Henry mengatakan demikian. Musa di sini mengacu pada semua perintah yang telah diberikan Allah, yaitu moral dan seremonial, bahwa dia yang akan membuat kepatuhan yang sempurna. Perhatikan kata sempurna apa Ibu? Kepatuhan yang sempurna dan terus menerus, ya, dengan seluruh ketetapannya. Jadi orang yang mau selamat itu harus patuh dan terus menerus, bukan hanya patuh sesaat, tapi harus terus menerus selama hidupnya. Nah ini berat sekali. Makanya kalau kita mengacu pada hukum Taurat itu berat, tidak ada orang yang mampu. Nah kalau orang dulu gagal gimana? Kalau dia tidak bisa menaati semua hukum Taurat, bagaimana? Akibatnya apa? Galatia 3:10. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat terkutuk. Next. Kalau orang terkutuk artinya orang berdosa. Ya. Sedangkan dosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dosa sekecil apapun tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi ada agama yang mengajarkan bahwa dosa itu masih bisa dipertimbangkan. Ya, kita memang manusia pasti berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kalau ternyata pahala saya lebih besar, amal saya, perbuatan saya lebih banyak, ya, saya lebih taat daripada dosa saya lebih banyak taatnya, saya bisa masuk surga. Ada aja yang mengatakan seperti itu. Klik. Sudah perhatikannya agak kecil. Ini di akhirat. Di akhirat, di sana ada sebuah timbangan. Nanti orang yang mati akan dihadapkan ke timbangan itu dan ditimbang mana yang besar, dosa atau pahala. Ya, kalau ternyata dosanya yang lebih besar, secara otomatis akan masuk ke dalam neraka. Dia tidak bisa lewat. Tapi kalau pahalanya lebih banyak, perbuatan baiknya lebih banyak daripada dosa, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau dia taat, dia sering memberi hartanya kepada orang lain, kepada agamanya atau apapun, perbuatan baik apapun, dia bisa masuk surga. Nah, pertanyaan saya, kalau dosa dan pahala itu sama 50%, orangnya masuk mana? Ya, pahalanya 50%, dosa 50%, orangnya masuk mana? Bingung, timbangannya bingung. Itu berarti dosa bisa ditoleransi. Misalnya gini, saya kasih contoh. Kita boleh berbuat dosa, tapi amal kita, pahala kita harus lebih banyak. Karena manusia pasti berdosa. Nah, itu artinya dosa itu masih bisa ditoleransi. Orang masih bisa berbuat jahat. Misalnya begini ya, saya ini berteman sama Bang JJ ini udah dari kecil. Ini contoh. Dari kecil saya main bareng, saya makan bareng, saking dekatnya Bang JJ ini udah saya anggap saudara sendiri. Bahkan sampai semuanya apa berdua, makan juga berdua, tidur juga berdua, saking akrabnya. Nah, suatu saat ketika sudah besar, kami berdua sama-sama buka usaha, sama-sama buka usaha. Ternyata
Bang JJ belum setahun udah bisa beli semuanya, udah sukses, udah kaya lah. Ya saya yang mulainya bareng masih miskin. Kemudian saya timbul rasa iri. Saya cerita sama orang-orang, saya cerita sama ibu saya yang mandi. Ibu, coba lihat Bang JJ, dia mulainya bareng saya, tapi dia udah sukses. Jangan dia pakai pesugihan. Nah, saya fitnah Bang JJ baru sekali seumur hidup. Tapi dari kecil sampai sekarang saya mengasihi, tulus saya mengasihi. Tapi karena ada rasa ini, saya fitnah sekali. Waktu saya fitnah saya dosa. Tapi pahala saya dari kecil sampai sekarang jauh lebih banyak dong. Tapi nggak apa-apa saya fitnah, saya masih bisa masuk surga. Ya. Nah kalau ini ada di Kristen, hancur semua Kristen. Itu seperti Alkitab mengatakan, semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya kita tidak bisa berusaha sendiri. Kita tidak akan mampu berusaha. Kita tidak akan mampu mengikuti semua perintah Taurat yang ditulis oleh Musa. Kita tidak akan mampu. Next. Nah, perbuatan baik apapun tidak akan bisa membawa kita masuk ke surga kalau kita pernah berbuat dosa atau tidak setia. Setia itu artinya secara terus menerus. Kalau kita mau ibadah sehari 5 kali, itu harus dari kamu mengenal agama sampai kamu mati, tidak boleh telat satu. Itu yang namanya setia. Nah kalau satu aja telat itu dosa. Satu dosa aja tidak bisa. Makanya kita butuh juru selamat. Kita tidak akan bisa masuk. Next. Lantas bagaimana supaya bisa masuk surga? Next. Ayat yang ke-9-nya tadi masih Roma 10. Ayat yang ke-9-nya. Ini syarat supaya masuk surga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi syaratnya hanya apa? Hanya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan itu bukan hanya dari mulutmu saja. Ayat yang ke-10. Ayat 10-nya. Karena dengan hati orang percaya, dengan hati orang percaya, ya. Dan dengan mulut orang mengaku. Jangan terbalik ya, Bapak Ibu. Jangan dengan mulut dulu baru dengan hati. Itu banyak terjadi sekarang. Orang ngaku dan Kristen, ditanya, kamu percaya Yesus tak? Percaya dong. Tapi perbuatannya masih tidak mencerminkan Yesus. Masih punya dendam, masih suka gosip orang, masih suka fitnah orang, masih suka bohong, ya, tidak mencerminkan sifat Kristus. Nah, itu kalau orang mengaku dengan mulutnya, tapi tidak dengan hatinya. Makanya sini harus berurutan, ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati dulu, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Setelah sungguh-sungguh dan mengaku kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, jika aku percaya pada Yesus dan dibaptis, maka aku akan selamat. Karena kita sudah mengatakan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa. Tidak dipermalukan itu tidak binasa. Itu ada di Yohanes 10:28. Kita tidak akan binasa. Ya. Nah di dunia ini ada dua bapak, yaitu jika kita percaya kepada Allah. Di saat kita mengaku kita percaya kepada Yesus, hari itu juga kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Ketika kita sudah diberi kuasa menjadi anak Allah, artinya kita anak Allah. Kita anak Allah. Sebab manusia yang belum percaya kepada Yesus berarti bukan anak Allah. Anak siapa?
Kalau orang yang belum percaya sama Yesus anak siapa? Kan yang percaya anak Allah. Yang belum percaya anak siapa? Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Ya, hanya ada dua bapa di dunia ini, Allah Bapa dan iblis. Kita mengatakan yang percaya kepada Yesus anak Allah, yang tidak percaya bukan anak Allah. Saudara, sebelum kita percaya kepada Allah, kita adalah seterunya Allah. Seteru itu musuh. Kita itu musuh Allah. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik, itu kan kita harus memuliakan Bapa kita. Orang Kristen berbuat baik untuk memuliakan Bapa. Orang percaya berbuat baik untuk memuliakan Bapa. Orang tidak percaya untuk berbuat baik untuk memuliakan Bapanya. Nah, kalau orang Kristen memuliakan Bapa, Allah, orang bukan Kristen memuliakan Bapanya siapa? Memuliakan iblis. Jadi itulah mengapa orang di luar Kristen perbuatan baiknya tidak diakui. Yesaya mengatakan segala kesalehanmu adalah kain kotor di hadapan Allah. Itu kalau orang tidak percaya. Mau berbuat baik pun itu sia-sia. Apakah Kristen tidak perlu berbuat baik? Orang Kristen tetap harus berbuat baik, tetapi harus sesuai urutan. Pertama percaya dulu kepada Yesus, percaya dulu kepada Allah. Setelah percaya kan diangkat nih jadi anak Allah. Setelah percaya diangkat jadi anak Bapa, baru berbuat baik supaya nama Bapa dipermuliakan. Jangan berbuat baik sebagai syarat masuk surga, tapi berbuat baik karena sudah diselamatkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itulah konsep Kristen.